Kembali lagi bersama Bapak Prajowo Hari Ramadhani di dalam pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari bab puasa, yaitu orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Di materi ini kita akan belajar tentang siapa saja orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan bagaimana selanjutnya, apakah orang itu wajib menggantinya atau tidak. Di sini kita akan belajar hal itu semuanya. Pembahasan pertama yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah anak kecil. Kita udah pernah bahas kemarin, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang sudah balik. Sedangkan anak kecil tentunya belum balik atau belum cukup usia, maka dari itu anak kecil tidak wajib melaksanakan puasa. Namun tetap berpuasa sebagai bentuk latihan jika seandainya dia sudah balik, mereka sudah siap melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah orang gila. Tentu sebagaimana kita pelajari bahwa orang gila tidak boleh berpuasa, tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena orang gila akalnya sudah hilang. Dan orang yang hilang akalnya tidak wajib berpuasa. Lalu yang ketiga adalah orang sakit. Jadi orang sakit boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Baik itu sakitnya yang sangat parah ataupun yang tengah-tengah. Tapi seandainya sakitnya cuma pusing, sakit gigi, ataupun pilek dan mampu melaksanakan puasa, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Namun seandainya nanti di pertengahan puasa ia sudah tidak kuat karena sakitnya, maka boleh dibatalkan puasanya untuk makan minum ataupun minum obat untuk kesembuhannya. Dan hal itu wajib dilakukan karena kesehatan lebih utama. Lalu yang keempat adalah wanita hamil. Jadi orang hamil boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya adalah wanita menyusui atau ibu-ibu yang punya anak bayi yang masih membutuhkan ASI boleh tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Tentunya musafir ini tidak sekedar perjalanan tapi ada batas minimalnya yaitu 81 km. Jadi seandainya kalian pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak lebih dari 81 km, kalian boleh tidak berpuasa. Nanti boleh di tengah perjalanan kalian makan atau minum. Karena ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Dan tentunya perjalanan itu perjalanan yang bukan untuk melaksanakan maksiat. Selanjutnya adalah lansia atau orang lanjut usia yang sudah lemah. Lansia yang sudah lemah boleh tidak berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah orang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi seandainya kalian punya kakek, punya nenek yang sudah tua, yang sudah sepuh, tidak bisa berpuasa, maka kakek kalian atau nenek kalian tidak wajib berpuasa Ramadan. Lalu bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Ada dua cara. Pertama adalah dengan cara dikodo. Dikodo adalah menggantinya di hari yang lain setelah Idul Fitri sampai sebelum Ramadan tahun depan. Contoh, misalnya ada seorang yang bernama Herman. Herman ini ketika bulan Ramadan, dia tidak puasa selama 3 hari karena sakit. Maka setelah Lebaran, Herman wajib mengganti puasa tersebut selama 3 hari. Kapan aja boleh. Yang penting jangan sampai ketika datang bulan Ramadan tahun depan, Ramadan selanjutnya, Herman belum bayar puasanya. Jadi puasanya harus diganti sebelum datang bulan Ramadan selanjutnya. Begitu juga wanita yang haid 10 hari misalnya.
maka wajib diganti 10 hari ketika sudah selesai lebaran. Diganti 10 hari selama hari yang ditinggalkan sampai datang bulan Ramadan selanjutnya harus sudah lunas puasanya. Lalu cara mengganti puasa yang kedua adalah dengan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu adalah menggantinya dengan memberikan 674 gram beras per hari yang ditinggalkan. Misalnya nenek kalian atau kakek kalian yang sudah tua tidak mampu berpuasa. Selama 1 bulan full 30 hari yang gak berpuasa, maka dia wajib melaksanakan fidyah 30 kali. Caranya adalah 1 hari fidyah itu 674 gram. Karena puasa yang ditinggalkan ada 30 hari, maka 674 gram dikalikan 60 berapa totalnya. Nanti berasnya diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada tetangga kalian yang membutuhkan karena kondisi kurang mampu, maka boleh dikasih. Ataupun dikasih ke masjid biar nanti panitia zakat yang menyerahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan fidyah. Selanjutnya adalah table. Di sini ada beberapa golongan orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah anak kecil. Untuk anak kecil ketika tidak berpuasa maka tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu yang kedua adalah orang gila yang tidak disengaja. Jadi memang kondisinya gila atau ODGJ, orang gila yang tidak dibuat-buat. Orang gila itu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Lalu ada orang gila yang disengaja atau pura-pura gila. Nah, orang yang pura-pura gila atau gila dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya selama hari yang ditinggalkan. Misalnya dia pura-pura gila selama 3 hari, maka dia wajib mengganti 3 hari ketika nanti sudah datang, ketika sudah selesai puasanya ataupun selesai lebarannya. Lalu ada orang sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya sakit demam tinggi, tapi kata dokter ini bisa sembuh. Ataupun sakit di anggota tubuhnya karena kecelakaan dan ini ada peluang sembuhnya, maka harus diganti selama ia meninggalkan puasa. Misalnya ada seseorang tabrakan, kecelakaan di bulan puasa. Gara-gara sakit ia tidak puasa selama 5 hari. Maka nanti setelah selesai lebaran, orang itu wajib mengganti 5 hari puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu selanjutnya adalah yang kelima adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Misalnya ada seseorang sakit, terus kata dokternya, oh orang ini mah gak mungkin sembuh karena sudah parah banget penyakitnya. Gak lama kemudian orang ini pasti akan mati. Nah, karena orang itu tidak ada harapan sembuh, maka orang itu tidak wajib mengqadha puasanya. Kan tetapi orang tersebut harus membayar fidyah. Membayar fidyah selama hari yang ditinggalkan puasanya. Misal di bulan Ramadan orang itu sakit dalam waktu 20 hari, maka nanti diganti dengan 20 kali fidyah. Tinggal dikalikan 20 dikalikan 675 gram beras. Nanti diserahkan kepada panitia masjid, panitia zakat ataupun orang yang membutuhkan yang ada di sekitar rumah orang tersebut. Lalu selanjutnya adalah orang yang sangat tua. Untuk orang yang sangat tua, dia boleh meninggalkan puasa dan diganti dengan cara membayar fidyah. Tadi itu contohnya seandainya kakek kalian tidak puasa selama 30 hari, maka wajib menggantikan fidyah selama 30 hari. Satu harinya 675 dikalikan 30. Nanti diserahkan kepada panitia zakat
ataupun diserahkan kepada orang yang membutuhkan secara langsung. Selanjutnya adalah orang yang dalam berpergian atau musafir. Pergi jauh minimal 81 km. Orang yang musafir boleh tidak berpuasa dan harus digantikan selama ia tidak berpuasa. Misalnya, Bapak pergi dari Jogja ke Jakarta pada saat bulan Ramadan. Itu Bapak boleh di tengah perjalanan membatalkan puasanya. Seandainya saya membatalkan puasanya selama 1 hari, maka nanti setelah bulan Lebaran selesai, Bapak harus menggantikan 1 hari. Jadi cukup diganti di kodok di hari yang lain, tidak harus membayar fidyah, tidak wajib membayar fidyah. Lalu orang hamil dan menyusui ini dibagi 3 jenis. Yang pertama adalah orang tersebut khawatir akan dirinya. Jadi seandainya orang hamil itu melaksanakan puasa, maka dia takut sama dirinya. Oh, nanti saya kenapa-napa, nanti saya malah sakit, nanti saya stres. Maka dari itu, orang hamil yang khawatir dirinya sendiri wajib mengkodok puasanya di hari yang lain sebanyak hari yang ia tinggalkan berpuasa. Lalu yang kedua adalah orang hamil khawatir akan dirinya dan bayinya. Jadi seandainya si ibu itu berpuasa, dia khawatir nanti malah ibunya gak sehat, anaknya nanti malah sakit yang di dalam perut, atau bayinya nanti gara-gara si ibu nggak dapat ASI yang baik, bayinya malah sakit gara-gara nggak minum ASI, maka kondisi tersebut wajib mengkodok puasanya saja selama hari yang ditinggalkannya. Lalu yang ketiga adalah khawatir akan bayinya. Jadi seandainya seorang ibu yang sedang hamil terus ia melaksanakan puasa, tiba-tiba dia kepikiran, wah kalau saya puasa nanti bayi saya sakit, nanti jadi bayi yang ada di dalam perut ini malah kenapa-kenapa, malah bahaya. Maka dari itu dia tidak khawatir sama dirinya sendiri, tapi khawatir sama bayinya aja. Nah, kalau dalam kondisi tersebut, maka orang tersebut wajib mengkodok puasanya dan wajib membayar fidyah selama hari yang ditinggalkan. Terus ada orang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas wajib mengganti puasa di hari yang ia tinggalkan berpuasa. Seandainya haidnya 7 hari, maka nanti setelah lebaran wajib mengganti 7 hari. Seandainya haidnya 5 hari, nanti setelah lebaran wajib mengganti selama 5 hari.